Mari kita akan siapkan hati kita, saudara terkasih di dalam Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan menaikkan doa penyembahan kita, doa syukur kita, kerinduan hati kita. Sebab Allah akan memberkati setiap umatnya yang membawa kerinduan akan hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu,
hati kami dengan hadirat-Mu. Oleh karena itu kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, angkat hati kami. Biarlah hati kami bersorak-sorai di hadapan Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap memuji Tuhan, kita akan bersama katakan, amin. Mari saudara, kita akan bersalaman satu dengan yang lain meskipun kita berada di dalam rumah kita masing-masing. Kita katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin saudara terkasih. Haleluya. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini saudara terkasih dalam Tuhan. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Setiap belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Oh, nyata kuasanya. Amin. Telah nyata kuasa Allah melalui Roh Kudus yang tercurah di tempat kita masing-masing saat pagi hari ini. Marilah Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus yang sudah Tuhan curahkan pagi ini kepada kita. Biarlah kita merasakan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita saat ini. Marilah kita membuka hati kita
Sebab ketika kita membuka hati kita, kita akan merasakan betapa lembut dan manisnya jamahan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita katakan, saudara terkasih, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu ya Tuhan, untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk selanjutnya waktu kami serahkan kepada Bapak Tunggal. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali bisa kembali hadir untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara dan belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Hari ini adalah hari yang ketiga dalam masa penantian pencurahan Roh Kudus. Dan khotbah saya pada saat ini saya beri judul Batas Penantian, yang saya ambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 14. Penantian di sini bukanlah penantian yang tiada akhir, penantian yang tiada batasnya, penantian yang sia-sia ataupun penantian yang tragis seperti kisah lagu melankolis
di mana ada seorang gadis yang sedang menanti kekasihnya yang tak kunjung datang, bertahun-tahun menanti, dan dia tidak tahu kalau kekasihnya itu sudah meninggal di tengah perjalanan. Bukan penantian yang seperti itu, tetapi penantian di sini adalah penantian yang ada batasnya. Penantian yang di sini akan berakhir dengan penantian yang luar biasa dan dahsyat. Oleh karena ada penggenapan janji Tuhan yang luar biasa dan dahsyat yang akan dinyatakan dari penantian itu. Janganlah kita bosan dengan penantian itu. Janganlah kita sampai kelelahan karena memakai kekuatan sendiri dalam penantian itu. Dan janganlah kita kecewa dalam masa-masa penantian ini. Janganlah kita mengatakan terserah, dan janganlah kita menjadi orang-orang yang tawar hati. Marilah kita membaca di dalam nats kita, di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berulang-ulang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, sebab ia sedang membuktikan bahwa dia hidup. Berbicara tentang kerajaan Allah bukanlah berbentuk wilayah dan kekuasaan politik, melainkan manusia yang kehidupannya dipimpin dan diperintah oleh Tuhan Yesus secara utuh. Manusia yang memiliki tugas dan tanggung jawab serta berjuang demi kerajaan Allah itu dengan cara dan kekuatan dari Sang Raja yang memerintah itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sehingga manusia itu selalu dipenuhi oleh Roh Kudus setiap saat. Bukan setiap hari Minggu pada waktu kita beribadah ke gereja. Bukan hanya pada waktu jam-jam kebaktian saja kita dipenuhi oleh Roh, tetapi setiap saat, dimanapun kita ada, kemanapun kita pergi, kapanpun waktunya, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ayatnya yang keempat, pada suatu hari ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Yang demikian kata Tuhan Yesus, yang demikian telah kamu dengar daripadaku adalah janji Bapa yang sudah dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 32 ayatnya yang ke-15. Sampai dicurahkan Roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Yesaya 44 ayatnya yang ketiga. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tanah yang kering. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Di dalam kitab Yoel juga dikatakan, Yoel 2 ayat
ayatnya yang ke-28 dan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, pada hari pencurahan Roh Kudus, pada hari Pentakosta. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia masih tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya dan berkumpul bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus memberikan instruksinya yang terakhir untuk dilakukan oleh murid-muridnya, yaitu yang pertama, mereka dilarang untuk meninggalkan Yerusalem. Dan yang kedua, mereka harus tetap tinggal di Yerusalem dan menantikan janji Bapa. Mengapa harus Yerusalem? Mengapa bukan di Galilea saja tempat para murid-murid tinggal, tetapi harus di Yerusalem? Karena Yerusalem adalah tempat karya Yesus diselesaikan. Yerusalem juga disebut kota damai, yang artinya setiap orang-orang yang menantikan pencurahan Roh Kudus harus memiliki hati yang penuh dengan damai sejahtera, sehingga kepenuhan itu akan menjadi milik mereka. Mengapa harus di Yerusalem? Karena Yerusalem juga disebut kota setia. Bapak Ibu bisa membacanya di rumah dalam Zakaria pasal 8 ayatnya yang ketiga. Mengapa di Yerusalem? Supaya murid-murid tetap fokus hanya kepada pemenuhan janji-janji Bapa. Tuhan Yesus memiliki alasan mengapa murid-murid harus menanti di Yerusalem, supaya mereka menerima pengurapan dan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu pencurahan Roh Kudus. Pada saat mereka menanti janji Bapa itu, mereka tidak berdiam diri, mereka tidak termenung saja, mereka menanti tidak dengan tidur-tiduran atau leyeh-leyeh saja. Tetapi yang mereka lakukan adalah, kita akan membaca di ayatnya yang ke-14 dalam Kisah Para Rasul yang pertama. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Haleluya. Mereka menanti dengan tekun dan sungguh-sungguh. Ada upaya dan kerja keras untuk mencapai ketekunan itu, yang artinya ada kesetiaan di dalamnya dan ada ketaatan di dalamnya. Bersehati bukanlah orang yang hanya menjadi penonton saja. Bersehati bukanlah orang yang mendengar saja, tetapi tidak melakukan. Bersehati artinya turut bersama-sama mengambil bagian, turut merasakan dan menikmati bersama-sama, masuk di dalamnya, ikut di dalamnya, merendahkan diri bersama-sama, mencari wajahnya dan berdoa. Mereka menantikan janji Bapa dengan berdoa, bersehati.
berdoa seharusnya menjadi gaya hidup orang-orang percaya. Mengapa? Karena doa adalah nafas orang percaya. Saat ini dalam masa penantian pencurahan Roh Kudus adalah waktu yang tepat untuk kita mengambil waktu berdoa dan berpuasa. Dengan berdoa sebenarnya kita sedang melatih diri kita untuk membiasakan diri mentransfer karakter Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus juga suka berdoa. Dan kita anak-anaknya harus meneladaninya, yaitu suka berdoa. Karena dengan doa sebenarnya kita sedang menarik suasana surga ke bumi. Haleluya. Firman Tuhan juga selalu mengingatkan kepada kita untuk selalu berdoa setiap saat, siang dan malam. Kita berdoa dengan tidak putus-putus, berdoa di segala tempat, berdoa dalam segala hal. Oleh karena itu, berdoalah. Doa menutup bungkus kita dari segala mara bahaya. Dalam Roma pasal 10 ayatnya yang ke-13, bahwa doa itu sanggup mengubah segala sesuatu. Oleh karena itu, berdoalah. Sebagai ayat penutup, mari kita membaca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Baptisan air dan baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kita terima sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, dan suatu perintah yang harus dialami oleh setiap orang percaya. Baptisan air adalah tanda pertobatan pada waktu orang itu menerima, percaya, dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sedangkan baptisan Roh Kudus adalah baptisan ke dalam kuasa, di mana pribadi Tuhan Yesus dicurahkan atas seluruh hidup orang yang percaya, yang haus dan lapar akan Dia. Penantian ini ada batasnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita lebih bersungguh-sungguh lagi menantikan kepenuhan Roh, sehingga kehidupan kita secara terus-menerus mengalami Yesus yang menyatakan kemuliaan demi kemuliaan demi kemuliaan di dalam kehidupan kita. Jadi sekarang, siapapun kita yang merindukan baptisan Roh Kudus, yang masih bertanya-tanya bagaimana sih rasanya memperoleh kepenuhan Roh itu, sehingga tidak hanya sebagai penonton, tetapi kita mengalami Yesus di dalam kehidupan kita dan mengalami kepenuhan Roh. Marilah kita melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, yaitu bersehati dan bertekun di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baiklah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa berkat
Mari kita akan angkat tangan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan akan memberkati engkau dan Tuhan akan melindungi engkau jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan engkau melakukan dengan setia segala yang difirmankannya. Diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar, diberkatilah pada waktu engkau masuk, diberkatilah sawah ladangmu, diberkatilah hasil ternakmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah segala usaha pekerjaanmu, bahkan studi anak-anakmu diberkati. Tuhan tidak akan membiarkan engkau turun, tetapi Tuhan akan mengangkat engkau naik. Dan Tuhan tidak akan menjadikan engkau ekor, tetapi kepala. Pulanglah, terimalah berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, dan bela kasih sayang daripada Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidupmu, dan engkau tetap mengasihi sesamamu. Biarlah persekutuan kita dengan Roh Kudus yang terus memimpin hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hidupku Mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Hidupku mengenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Diberkatilah engkau yang datang di dalam nama Yesus. Haleluya.